Ollie One Indonesia Channel. Jumpa lagi di Only One Indonesia Channel. One Team, One Dream, One Word. Kali ini Bapak Ibu saya ketemu dengan sosok yang luar biasa. Beliau sudah masa purna tugas di Departemen Pendidikan. Terakhir beliau menjadi kepala sekolah di SMA tertentu. Kemudian beliau juga menjadi dirijen di dalam pemerintahan di DKI Jaya, 4 periode pemerintahan, artinya 4 gubernur. Dan beliau juga sekarang aktif menjadi pengusaha dan bergerak di bidang network marketing. Saya perkenalkan Pak Hari, selamat datang. Terima kasih Pak. One Indonesia Channel. Oke. Iya. Saya pengen tanya Pak. Ya Pak. Latar belakang Bapak apa saja? Dan kenapa Bapak ada pegawai negeri ya? Iya Pak. Menjadi seorang guru. Betul. Tapi juga berada di pemerintahan. Ya. Tetapi juga pengusaha Pak. Ya. Motivasinya apa itu? Motivasi kami agak lengkap ini Pak. Oh iya. Karena orang tua saya mengatakan kamu harus jadi guru. Satu-satunya saya handalkan menjadi guru hanya kamu dari 10 bersaudara. Tetapi harus menjadi guru yang terbaik, syukur menjadi kepala sekolah terbaik. Ya. Maka kami berusaha maksimal, akhirnya menjadi guru prestasi, akhirnya menjadi kepala sekolah. Tapi saya juga terjun dalam dunia seni, khususnya paduan suara, sehingga saya menjadi konduktor di Balai Agung. Kadang-kadang membantu di istana juga, mulai dari Bapak Gubernur Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok, sampai Pak Anies Baswedan. Keren. Itu latar belakang. Tapi saya juga terjun dalam dunia entrepreneur, sempat menjadi direktur utama travel selama 9 tahun, Pak. Keren. Jadi merangkap itu. Benar, itu latar belakang. Ya. Tapi kami cenderung ingin melihat latar depan. Ya. Karena saya merasa betapa bahagianya memasuki masa pensiun. Wah gitu ya Pak. Jadi kami senang sekali. Tapi kami begini Pak, banget. sorry Pak, maaf. Oke. Ada orang yang merasa pensiun itu menakutkan. Iya. Tapi Bapak mengatakan ke masa pensiun atau setelah pensiun itu menggembirakan, membahagiakan. Betul. Nah saya pengen tanya, mengapa kok orang merasa takut dengan masa persiapan pensiun Pak? Terima kasih. Banyak di antara rekan-rekan kita begitu memasuki masa pensiun, bahkan baru MPP, masa persiapan pensiun, takut mereka Pak. Karena akan takut, yang paling utama takut kehilangan penghasilan. Iya karena turun ya Pak ya. Turun drastis Pak. Ya. Jadi kepala sekolah kan bisa dapat puluhan juta Pak. Begitu pensiun, golongan 4C saya, terimanya 5 juta satu bulan. Ya. Nah, teman-teman itu takut seperti itu. Ya. Sementara pengeluaran semakin lama semakin besar. Ya. Nah, oleh sebab itu sebelum memasuki masa pensiun, kami sudah mempersiapkan plan A, plan B, plan C. Kenapa? Karena yang namanya orang yang memasuki masa purna bakti atau pensiun punya potensi diri yang luar biasa. Sebelum masuk ke potensi Pak. Oke. Kekhawatiran apa saja yang dimiliki para calon mereka yang purna? Oke. Itu kekhawatirannya apa? Kekhawatiran satu Pak. Yang paling utama kehilangan penghasilan yang cukup besar. Ya. Yang pertama. Yang kedua, dia akan kehilangan teman-temannya. Oke. Yang tadinya mempunyai teman akrab yang begitu baik, apalagi kalau sebagai pimpinan, pejabat, dia tinggal perintah sana perintah sini, begitu pensiun dia hilang semua itu. Post power syndrome. Kemudian dia juga kehilangan masa depan. Karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Dia juga kehilangan persahabatan, leadership-nya akhirnya juga karena tidak pernah, kalau dulu ketemu setiap hari ketemu, begitu pensiun nggak punya teman seolah-olah kan. Mau ngapain di rumah bingung juga. Kehabisan cara mereka. Nah sekarang begini Pak Ari, kalau saya berpikir terbalik, bagaimana justru loh Pak, ya kan justru ya, mereka yang persiapan pensiun atau masa MPP. Persiapan pensiun MPP. Betul. Menurut saya kan tidak pernah menjadi pegawai negeri Pak. Ya. Jadi saya nggak punya pensiunan. Ya. Iya kan. Yang pertama, skillnya kan sudah tinggi Pak. Betul.
Waktunya Betul. ada loh Nah, pensiun itu itu. potensi tadi, potensi, kan? oke. Oke. Dan rata-rata seorang yang sudah purna tugas Ya, itu kan ada pesangon. ya, Iya kan? betul, Anak-anak sudah besar. betul. Anggaplah rumah sudah ada. Sudah ada, Mungkin kendaraan agak berat ada. karena Oke, masih cicilan belum selesai ya. ya, Kendaraan ada. Teman-teman banyak. betul. Kekhawatirannya di mana? Saya tuh kadang-kadang kok berpikirnya seperti itu, Pak. Jadi kekhawatiran itu dia merasa kehilangan pekerjaan. Sementara akan memulai pekerjaan yang baru, dia tidak punya keterampilan, nggak punya skill, nggak punya potensi yang kira-kira nanti akan bisa menggantikan penghasilan yang dalam pekerjaan sebelumnya. Itulah sebabnya saya katakan, pensiunan itu minimal punya 7 potensi diri yang tadi sebagian sudah Bapak kali sebutkan tadi. Jadi mereka mempunyai pengalaman yang luar biasa. Iya dong, pasti punya pengalaman. Apalagi kalau pimpinan ya Pak ya. Iya. Teman-teman kerja juga banyak. Kemudian mereka juga mempunyai jaringan Pak. Jaringan sesama karyawan, jaringan sesama pejabat, jaringan dengan pengusaha-pengusaha yang membantu di dalam dunia kerjanya. Kemudian mereka juga mempunyai waktu yang tadi Pak Kali sampaikan. Di saat masih bekerja kita terikat oleh waktu. Masuk jam sekian, istirahat jam sekian, pulang jam sekian. Iya, selama puluhan tahun. Puluhan tahun. Tapi di saat mereka sudah memasuki masa purna bakti, yang ngatur waktu kita. Iya. Ya. Nah, sisi yang lain lagi, potensi yang lainnya adalah dia mempunyai kebijaksanaan, Pak. Dia udah punya pengalaman menjadi orang yang bijaksana. Kalau mengatasi permasalahan seperti ini, solusinya ini. Sudah tahu mengantisipasinya ya, seperti ini. Sudah tahu mereka. Cuman pengalamannya kenapa mereka khawatir? Karena nggak punya pengalaman tadi, Pak. Karena satu nggak ada yang membimbing juga. Karena konsentrasi di pekerjaan saja. Iya, betul. Dia cuma fokus pada pekerjaan dia sendiri. Dia lupa bahwa dirinya juga bisa mempergunakan kepemimpinan yang sebelumnya di lembaga tersebut, swasta maupun ASN, untuk menjadi mentor di dalam kehidupan bermasyarakat. Memberikan teladan-teladan apa yang harus dikerjakan. Banyak sekali itu sebenarnya. Berapa persen, Pak, rata-rata mereka yang mempunyai kekhawatiran itu, Pak? Mungkin saya katakan 90%, Pak. 90%. Artinya mereka, beliau-beliau itu 90% tidak siap. Nggak siap. Apalagi pembekalan yang diberikan. Jadi sebelum memasuki masa pensiun, kita diberikan bekal oleh pemerintah ataupun yayasan. Ya tadi yang pernah pada pertemuan yang lalu kami sampaikan, mereka cuma dilatih bagaimana pelihara ikan lele, ikan nila, bagaimana hidroponik caranya seperti apa. Mereka nggak punya pengalaman di situ, nggak ada pembinaan, mentoringnya itu nggak ada gitu loh Pak. Gitu. Ya. Sekarang begini, satu sisi 90% mengatakan bahwa masa persiapan pensiun itu sesuatu yang mengkhawatirkan, merasa tua, ya kan, sudah tidak bermanfaat, tidak produktif lah maksud saya. Nah, tapi satu sisi Pak Hari sudah pensiun berapa tahun? Sudah 5 tahun lebih. 5 tahun. Ya. Kemudian saya melihatnya semangat Anda kok begitu luar biasa. Nikmat sekali masalahnya. Nah, saya pengen tahu nih Pak. Ya. Sudut pandang apa yang membuat Pak Hari pasca pensiun itu malah semakin seger, malah semakin luar biasa dalam cara berpikir, cara pandang, dan lain sebagainya. Bagaimana itu Pak Hari? Jadi begini Pak, begitu kami memasuki masa pensiun, kami udah bikin plan A, plan B, plan C. Plan A, plan B kami lalui. Wah itu nggak tepat. Saya pergunakan plan C Pak. Plan C bagaimana saya semakin sehat dari berbagai macam sakit yang pernah mendera hidup saya. Tetapi selain saya berusaha untuk menjadi semakin sehat, bagaimana sosialisasi wawasan pengetahuan tentang dunia kesehatan tadi, tapi bisa menghasilkan cuan. Bahkan saya katakan, cuannya lebih besar daripada waktu menjadi guru atau menjadi kepala sekolah. Waktu aktif. Di situ jadi, letaknya. Cara pandangnya karena sudah ada perkenalan dengan entrepreneur ya. Betul, waktu masih aktif itu ya. Iya. Nah sekarang Pak Hari, yang ada dalam pikiran Bapak itu apa sekarang ini? Saya berpikir teman-teman pensiunan tuh Pak, kalau bisa ketemu dengan kita kumpulkan, kita kasih wawasan, pandangan-pandangan tentang potensi mereka tadi, dan langsung solusinya seperti ini,
ada solusi. Kemudian mereka kita temani, kita sertai mereka. Jadi kita sebagai apa ya Pak? Bahasanya kita sebagai motivator, tapi juga inspirator. Kemudian kita juga menyertai mereka Pak, perseveratif. Saya Gitu. tertarik dengan kalimat inspirator. Ya, Maksud saya begini Pak, pensiun rata-rata usia berapa? mulai dari 55 sampai 60. Kalau ASN 60. Anggaplah ASN ya, Ya, yang oke. paling lama ya. Kemudian beliau itu kan pasti setiap malam berdoa. Ya. Iya kan, ya Tuhan, semoga sehat, Ya. panjang umur, rezeki lancar, dan Tuhan mengabulkan. Ya. Sampai 90 tahun. Wow, ada 30 tahun 90 waktu. kurangi 60. 30 tahun loh Pak. 30 tahun. Ya, Itu 30 tahun itu hampir sama, betul. mirip-mirip. Kinerja waktu memulai Betul. bekerja tambah Betul. 30 menjadi pensiun. Artinya kan ini kehidupan yang kedua. Ya. Maka Pak Galih, saya sampaikan, pensiun itu bukan akhir dari sebuah pekerjaan, Ya, tapi transformasi, ya. masa perpindahan yang tadinya sebagai karyawan di swasta, kemudian atau ASN atau ya. polisi atau tentara gitu, kita transformasi, kita pindah ke fase berikutnya, dunia kerja yang berikutnya. Dan tidak ada beban. Nggak ada beban, karena nggak Iya kan? diatur lagi oleh mereka. Uang sudah ada Pak. Uang sudah ada. Waktu ada. Waktu ada, anak-anak Relasi udah ada. besar. Anak-anak udah besar. Iya kan? Oke. Jadi kekhawatirannya di mana ya mungkin ya? Itu tadi Pak, Artinya itu kan belenggu kan Pak? belenggu Pak. 30 tahun lagi. Iya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak teman-teman yang sudah memasuki masa purna bakti, yang sejalan dengan kami, mari kita bantu, mari kita tolong teman-teman yang saat ini pada kebingungan. 30 tahun mau ngapain Pak Hari? Banyak mereka cuma main catur, main gaple, main apa itu? Karambol. Karambol. Aduh, kasihan mereka Pak. Iya. Ya waktunya sebagian untuk sosial Tapi kemasyarakatan. mungkin begini Pak Ari, beliau juga harus berpikir, misalnya toh saya mendapatkan pensiunan, Ya. ya kan, sebulan kan terbatas. Ya. Kalaupun ada pesangon, Ya. ini kan anggaplah ya, karena tidak pernah berbisnis, berarti uang besar terakhir Ya. Ya. yang beliau akan terima, ya kan? Ya. Bagaimana mengelola uang itu? Kalau itu dia gunakan semua untuk modal, khawatir seandainya bisnisnya tidak berjalan, ya kan? Ya. Tapi kalau beliau dengan segala macam kemampuannya dan sedikit mengeluarkan modal, tapi untuk supaya bisa bertahan dan berkembang sesuai dengan skill yang sudah ada, bagaimana? Begini Pak, kita harus pandai memilih perusahaan atau usaha atau bisnis yang kira-kira cocok dengan potensi diri tadi, kemampuan kita tadi. Kalau ASN ya carilah, katakanlah usaha yang cukup dengan modal 15-20 jutaan lah. Tapi cari usaha yang ada pembimbingnya. Syukur ada sekolah yang mendidik dia, memotivasi dia, mengevaluasi dia, membimbing dia. Jadi optimis bahwa aku pasti berhasil. Saya yakinkan kepada teman-teman, dan kami sudah melakukan ini hampir ya 1,5 tahun Pak. Mereka tidak ada yang komplain atau kalau menyesal Pak. Menyesal. Mereka terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Karena apa? Nggak ada kata rugi, Pak. Nggak ada kata menyesal. Nggak ada. Itu yang membuat Pak Hari masuk di industri network marketing. Betul. Karena alasan itu ya. Betul. Jadi kenyamanan, makin sehat hidupnya, masuk di komunitas yang semuanya positif, kemudian berbicara masalah cuan atau penghasilan, ternyata penghasilan juga luar biasa. Kalau saya kan memang dunia saya Pak. Oke. Dan saya punya pemikiran dasar sekali tentang network marketing kalau Pak Hari setuju. Modal kecil ya Pak. Modal kecil. Kerjanya linear. Konsisten. Betul. Tetapi kerja konsisten dengan sebuah pola akan menimbulkan pertumbuhan eksponensial. Betul, setuju itu. Setuju ya? Betul. Dan sifat pertumbuhan eksponensial ini bisa menimbulkan penghasilan sifatnya pasif. Betul, pasif income. Dan bisa diwariskan. Betul. 5 poin dasar ini loh Pak.
modalnya kecil. Ya. Nah, menurut Pak Hardy setuju nggak? Sangat setuju, Pak. Sangat setuju. Lima-limanya itu betul-betul bisa direalisasikan secara nyata itu, Pak. Dan Bapak merasakan Merasakan modal kecil, modal kecil, kerja linear, kerja akhirnya linear. 2 jam 3 jam per hari, Ah, tidak diatur orang lain. betul. Kita harus mengatur diri sendiri. Iya, Tetapi menimbulkan pertumbuhan eksponensial. betul. Makin berlipat penghasilan. Makin berlipat. Berapa bulan balik modal? Keluar Iya. 16.650. Loh, Pak, saya keluar 16.650 di bulan pertama, saya punya penghasilan 92 juta. Waduh, semua tahu kok teman-temanku. Karena ini online system, terbuka. Semua boleh lihat. Berarti nggak sampai seminggu balik Nggak modal. sampai seminggu modal kembali. Aman ya Pak? Aman. Bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Passive income. Ya, Bisa- betul. Kenapa passive income dan bisa karena itu ada edukasi Pak. Betul. Iya kan? ada. Nah sebetulnya kalau misal seperti Pak Ari kan nyaman karena Betul. memang sebagai seorang pendidik mengajar masuk di dunia yang ada pendidikannya juga ya. Iya. Itu ya. Makin sehat yang jelas. Makin sehat. Iya. Sehat jiwanya, Jiwanya, fisiknya, dompetnya. dompetnya. Aduh, keren Saya kali. sempat bisa keliling-keliling Asia, Oh iya? Eropa, Oh iya? luar biasa. Waktu justru masih aktif ASN, kami nggak pernah yang namanya ke Eropa, ke Iya. Amerika. Nggak Hmm. pernah. Setelah kami memasuki masa pensiun ini, kami menikmati Dan semangat. dan semangat. Dan uangnya juga dari usaha ini tadi. Waduh. Sekarang gini Pak Ari. Oke. Apa yang sudah Pak Ari sampaikan tadi? Hmm. Kekhawatiran. Dia tidak perlu terjadi ya. Nggak perlu terjadi. Iya kan? Dan Pak Ari Apalagi mengalami kata-kata juga post power syndrome, janganlah. tidak perlu terjadi. Nggak terjadi. Nah, Pak Ari sudah bisa melihat ini, bisa membaca ini dan melakukan. Betul. After pensiun, ya kan? Before-nya kekhawatiran, Ya. sebetulnya tidak perlu. Ah, After-nya Pak Ari sudah melakukan, betul. ya kan? Kemudian mendapatkan manfaat dan seterusnya. Kehappian ya Pak. Benar. Nah, saran apa yang akan Pak Ari sampaikan kepada mereka yang sudah pensiun atau yang sedang mengalami proses masa persiapan pensiun, Pak? MPP. Pesan apa yang mau disampaikan? Saya berpesan kepada teman-teman yang ingin memasuki masa purnabakti atau pensiun, bahkan yang sudah memasuki masa pensiun. Nggak usah bersedih, nggak usah bingung. Karena apa? Bapak dan Ibu sekalian bisa memasuki masa transformasi pindah ke dalam dunia kerja yang lain. Bersama-sama kami, termasuk dengan Pak Galih Prabowo, akan diarahkan, dibimbing, ditemani. Jadi, jadilah agen perubahan. Memberikan contoh pada teman-teman pensiunan yang lain bahwa kita masih bisa bekerja dan menghasilkan. Modalnya jangan usah gede-gede. Digaransi nggak ada kata-kata rugi. Nggak ada, Pak. Satu pertanyaan lagi. Oke. Mengapa memilih Oli Life? Saya memilih Oli Life karena spektakuler. Perusahaan-perusahaan raksasa dunia, Pak. Produknya luar biasa. Sekarang kalau Bapak dan Ibu membuka YouTube, membuka Facebook, membuka TikTok, di situ luar biasa informasi tentang Oli Life. Mereka yang sudah cuci darah selama 1,5 tahun, sehat kembali. Mereka yang sudah kakinya mau diamputasi karena diabetes, sehat kembali. Yang stroke bisa jalan dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Dari sisi produknya, dari sisi penghasilan tadi sudah saya jelaskan. Luar biasa. Pak Galih, kami kira juga spektakuler. Beliau ini tokoh yang sudah berbintang luar biasa. Dan kalau bertanya masalah asetnya, luar biasa. Bahkan ada yang mengumpulkan sampai berkilo-kilo batang emas. Ada logam mulia, Pak ya. Iya. Saya sampai kagum, luar biasa. Itu, Pak. Jadi nggak usah khawatir dengan masa pensiun. Oke, siap-siap. Dan Oli Life, one team, one team, one word. Terbaik ya Pak? Ya, terbaik. Oke, siap. Bapak Ibu, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Hari, sosok fenomenal di pendidikan, di entrepreneurship, di pemerintahan, ya kan, di bisnis. Nah, dari pensiun dengan semangat yang luar biasa dan masih punya waktu yang cukup lama untuk menggapai kebahagiaan, impian bersama dengan keluarga. Terima kasih. One team, one dream, one word. Sampai jumpa lagi.